Pak Anies mana ya? Katanya mau roasting Anies nih judulnya. Pak Anies ini udah baikan belum ya sama Ahok ya? Bentar lagi Natal nih. Bentar lagi Natal nih. Tolong Pak Anies tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Tuh ada yang menyoraki ya, nggak bahaya. Saya bahaya lah. Entah apa tujuan si Ongok ini bilang begitu. Pak Anies sudah damai belum ya sama Ahok? Emang dari dulu mereka berkelahi? Emang Pak Anies bermusuhan dengan Ahok? Nggak pernah. Kasus Ahok itu Ahok dengan Islam, bukan Ahok dengan Anies. Dan apa tujuannya si Ongok ini bilang bentar lagi Natal dan nanti ucapkan ya Pak Anies Natal, selamat Natal kepada Habib Rizik. Inilah akibat kalau lubang anusnya itu sempit, sahabat. Bukan otaknya saja yang kecil dan sempit, tapi lubang anusnya juga sempit, sahabat. Sehingga nya itu tidak bisa keluar semua, maka nya itu mengalir ke otaknya. Jadi begini nih ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu anni qad aslamtu wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'murukum Rasulullah تنسوا مكانكم ولا تبرحوا حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Dan kali ini kita akan membahas orang yang lagi viral di Lampung yang bernama Aulia Rahman. Dia ngakunya seorang stand up komedi. Kalau dalam pandangan saya, orang ini bukan stand up komedi, tapi setan yang nggak tahu diri. Saya udah dapat videonya yang berdurasi 8 menit itu full, saya nonton dari awal sampai habis, itu nggak ada lawak-lawaknya, sahabat. Yang ada ongok-ongoknya. Ongok aja yang dibanggakan di situ. Dan terbukti juga nggak ada yang ketawa itu ketika dia ngomong. Karena sepanjang pembicaraannya itu ongok semua. Dia ngakunya Islam itu ya. Tapi dalam pandangan saya tetap oten juga orang ini. Orang culul emang nekat. Karena ketululannya lah. Makanya dia nekat tampil di depan orang banyak. Lalu berbicara ongok. Ngaku Islam tapi ini orang nggak pernah baca bismillah nih ketika mau makan, sahabat. Ini tanda-tanda orang yang tidak pernah baca bismillah ketika mau makan. Orang kalau mau makan kan baca bismillah, baca doa. Kalau nih orang enggak, nampak makanan langsung disantap. Makanya yang mendarah daging di badannya itu ya ongok semua. Merasa paling lawak tapi ya gitulah. Saya merasa orang ini tidak ada lawak-lawaknya, dia saja yang merasa lawak. Kalau Anda tidak percaya, coba simak videonya yang berikut ini. Rame banget nih di sini. Tolong kondusif ya, jangan chaos ya. Lo nggak tahu kan polisi di depan ngantongin apa? Gas air mata ya, gue kasih tahu ya. Merasa oke betul si Ongok ini ngomong ya, yang ketawa nggak ada. Tolong kondusif ya, jangan chaos lah. Bentar lagi dia yang bikin rusuh itu. Gimana? Aman ya dosen, aman ya? Aman ya dosen ya, tolong ya, diamanin ya. Ya. Islam loh itu capnya ya. Bukan poligami ya. Walaupun Islam ngebolehin poligami ya nggak sih? Lo tau nggak sih orang Indonesia tuh seneng banget mencari alasan yang positif untuk membenarkan kelakuan negatifnya. Bilang aja lo mau gituan sama lebih dari 5 perempuan pakai hadis Nabi ya. Kacau emang ya. Yang kacau itu otak lu kampret. Nggak punya pengetahuan tentang poligami tapi bahas-bahas poligami. Bilang aja lu mau gituan sama 5 perempuan. Ongok. Makanya kalau mau bicara, mau tampil itu awali dengan basmalah. Jangan asal nyala-nyala begitu. Gini jadinya.
Dibilangnya orang poligami itu mau gituan sama 5 perempuan. Jelas dalam poligami hanya boleh 4. Ini 5 katanya. Lalu tujuannya hanya untuk gituan. Ongok betul orang ini. Nih saya kasih tahu kepadamu ya ongok. Tujuan poligami itu dapat dilihat ketika dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata. Bukan itu tujuan utamanya. Melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Sekarang enak saja si ongok ini menghina. Tujuan poligami itu bilang saja lu mau gituan sama 5 wanita. Ya kita tunggu aja lah, bentar lagi dia akan gituan sama 5 orang narapidana sahabat. Di dalam penjara ya. Pak Anies mana ya? Katanya mau roasting Anies nih judulnya. Pak Anies ini udah baikan belum ya sama Ahok ya? Bentar lagi Natal nih. Bentar lagi Natal nih. Tolong Pak Anies tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Tuh ada yang menyoraki ya, nggak bahaya. Saya bahayalah. Entah apa tujuan si ongok ini bilang begitu. Pak Anies sudah damai belum ya sama Ahok? Emang dari dulu mereka berkelahi? Emang Pak Anies bermusuhan dengan Ahok? Nggak pernah. Kasus Ahok itu Ahok dengan Islam, bukan Ahok dengan Anies. Dan apa tujuannya si ongok ini bilang bentar lagi Natal dan nanti ucapkan ya Pak Anies Natal, selamat Natal kepada Habib Rizik. Inilah akibat kalau lubang anusnya itu sempit sahabat. Bukan otaknya saja yang kecil dan sempit, tapi lubang anusnya juga sempit sahabat. Sehingga nya itu tidak bisa keluar semua, maka nya itu mengalir ke otaknya. Jadi begini nih ucapannya. Kayaknya Pak Anies ini telat karena mampir ke PMD kayaknya. Tes belum udah dibungkam nih gue. Mix saja tahu napas si ongok ini bau sahabat. Makanya konslet itu mic-nya ya. Nggak setuju dia, nggak sepakat dengan apa yang disampaikan si ongok ini. Masa Pak Anies dibilangnya singgah di tempat prostitusi? Asal teman-teman tahu ya, PMD yang disebutkan oleh si ongok raya tadi itu adalah salah satu tempat prostitusi yang ada di Lampung sahabat. Nah dibilangnya itu mana Pak Anies ya? Mungkin Pak Anies singgah di PMD katanya. Ongok. Ini belum bahaya sahabat. Ada yang lebih bahaya lagi. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lu cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Siapa nama dosen IAIN yang selingkuh sama mahasiswa ya? Ada unsur Islamnya nggak ya tuh? Nggak ada ya, tapi kampusnya ada ya. Sepintas saya melihat si ongok ini kayak korban asmara sahabat. Iya, asma yang tiada tara gitu. Sesak napas dia ya. Ongoknya itu sesak sahabat. Jadi Anda yang bertanya-tanya ongok itu apa ya? Kalau di Minang ongok itu ya napas ya. Kalau di tempat lain ongok itu mungkin ampas tahu itu yang bau ya kan, pas itu. Pas napas yang bau itu. Itulah yang kemudian menyebabkan dia itu asmara. Asma yang tiada tara. Sesak napasnya. Sudahlah sesak, bau lagi. Pasti ada yang bilang Bam Tri jangan keterlaluan. Dia yang duluan. Itu bukan keterlaluan lagi, sangat keterlaluan. Dengan menghina nama Rasulullah SAW yang umat Islam sangat memuliakannya. Oh dia kan hanya bercanda. Apa nggak ada bahan lain, jok-jok yang lain yang bisa diketawain? Jok-jok lain yang bisa dijadikan bahan? Kenapa harus Rasulullah? Kenapa harus Islam? Kenapa harus membawa agama? Maka orang yang korban asmara lah yang bisa berbicara seperti itu. Ya sudahlah sahabat, kita tunggu saja si ongok ini beritanya ditangkap dan berjumpa dengan korban-korban asmara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama Aulia ini yang bikin Pak Anies menang Pilgub lawan Ahok. Karena Ahok sotoy ngartiin arti Aulia di surat Al-Maidah ya kan. Harusnya gue dapat royalti nih. Gara-gara agama Pak Anies menang ya. Berarti udah kehendak Tuhan ya. Ya, Tuhan Yesus ya. Kampret.